転生。 Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibn Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 287. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video baru dari gue. Jangan lupa juga share, biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke, jadi seperti yang kita tahu, pada chapter sebelumnya, kita sudah melihat backstory atau flashback tentang Nuts. Yang dimana ternyata si Nuts ini juga berperan dalam kematian Morgan dan kehancuran keluarga Faust. Dan pada akhir chapter sebelumnya pun, kita juga melihat Nuts akan mencoba untuk melampaui batasannya guys. Nah, kira-kira apa ya yang bakal terjadi kepada Nuts? Apakah di sini Nuts dapat melawan balik Lilith dan juga Nahama? Sabar dulu guys, tonton sampai habis karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting serta kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Oke. Kalau gitu langsung aja yang pertama, Iblis Nuts merupakan iblis tingkat menengah. Oke, jadi pada awal chapter kita masih diperlihatkan suasana sama seperti di chapter sebelumnya ya, yang dimana di sini Nuts masih terjebak di antara sihirnya Lilith dan juga Nahama. Di situasi terdesak tersebut, di sini Nuts masih berpikir keras bagaimana caranya untuk menyingkirkan kedua iblis tingkat tertinggi tersebut. Nah, di saat dia sedang berpikir, menariknya di sini dia juga menyinggung tentang iblis yang terikat kontrak dengannya, guys. Ya, di sini Nuts mengatakan bahwa iblis yang terikat kontrak dengannya itu tergolong iblis tingkat menengah. Jadi sudah terungkap ya, dari narasi ini kita tahu bahwa Gimodelo dan kawan-kawan itu merupakan iblis tingkat menengah guys, bukan tingkat bawah. Tapi walaupun iblis yang dimiliki oleh Nuts ini merupakan tingkat menengah, serangan-serangan mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Lilith dan juga Nahama guys. Yang itu berarti ada range atau jarak yang cukup jauh antara iblis tingkat menengah ke iblis tingkat tertinggi. Dan memang ya harus kita akui, iblis tingkat tertinggi ini kekuatannya gila banget. Nuts yang udah serius aja nggak bisa menyentuh mereka sama sekali. Lanjut yang kedua, flashback Nuts dan Yami. Oke, selanjutnya kita ke backstory tambahan tentang si Nuts, yang dimana latar waktu dari flashback atau backstory ini itu setelah kejadian kematian Morgan. Ya, jadi di sini terlihat di dalam lebatnya hujan, Nuts sedang berduka di depan kuburan adiknya, guys. Terlihat jelas kalau di sini Nuts sangat menyesali perbuatannya, bahkan dia sampai menundukkan kepalanya di depan kuburan adiknya, guys. Di situasi duka tersebut, tiba-tiba di sini Yami Sukehiro datang. Di sini Yami berkata kepada Nuts bahwa suatu hari dia akan membentuk skuadnya sendiri. Dengan nada yang cukup tenang, di sini Kapten Yami mengatakan bahwa akan sangat lucu kalau dirinya lah yang menjadi seorang ketua. Dan kalau sampai hal tersebut benar-benar terjadi, maka Nuts lah yang harus menjadi wakil kaptennya, agar mereka bisa menertawakan hal tersebut bersama-sama guys. Kenapa Yami berkata seperti itu? Ya karena sifat berandal dua orang ini sebenarnya itu nggak cocok banget untuk menjadi pemimpin guys. Bahkan gue yakin dalam benak Yami, dia tuh nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya. Makanya di sini Yami berkata seperti itu. Coba kalian bayangin seorang berandalan, seorang preman tiba-tiba menjadi ketua squad. Kan itu lucu ya? Makanya yang cocok dengan Yami itu adalah Nuts. Dan itu jugalah alasan kenapa Yami di sini berkata agar mereka bisa menertawakan hal tersebut bersama-sama. Karena gue yakin nggak ada dalam benak mereka bisa menjadi seorang pemimpin guys. Dan setelah mengajak Nuts untuk menjadi wakil kapten, di sini pun Yami Sukehiro langsung pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban dari Nuts. Ingat gak kalian, sebelumnya si Nuts ini pernah berkata kalau dia menjadi wakil kapten itu karena keegoisan Yami sendiri. Dan ternyata terbukti di momen kali ini. ていうか副団長なんすか。ああ、闇のやつが勝手に決めただけだけどね。 Kapten Yami tidak butuh jawaban dari Nuts untuk menjadikannya seorang wakil. Lanjut yang ketiga, membasmi keburukan di balik bayangan. Oke, sesaat setelah flashback, di sini ada narasi yang cukup menarik bagi gua guys. Ya, jadi di sini Nuts mengatakan, by the way gua baca ya, takutnya ada yang salah gitu. Tak peduli mau menebus dosa sebanyak apapun, aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tak bisa membiarkan diriku menerima pujian dan pusat perhatian. Lagi pula, aku tak bisa jadi seperti Morgan. Aku tak berhak menjadi sosok seperti dirinya. Sampai mati, aku akan menanggung dan membasmi keburukan dari balik bayangan, guys. Membasmi keburukan dari balik bayangan. Nah, kata-kata dari Nuts ini seketika membuat gue berpikir, mungkin inilah salah satu alasan kenapa selama ini si Nuts tidak kelihatan, guys. Bahkan ya, di kesetara sihir, itu cuma beberapa orang aja yang tahu tentang identitas Nuts. Bahkan, para kapten pun nggak tahu tentang Nuts. ちょっと静かにしてもらえるかな。
団長さんたち。アスタ、誰だ貴様は侵入者だ。 Ya karena seperti yang dia katakan tadi, dia nggak bisa menerima pujian dan menjadi pusat perhatian. Dirinya cukup berjuang di balik bayangan aja, nggak perlu ada orang yang tahu. Dan mungkin ini pikiran gua aja guys. Mungkin Kapten Yami juga tahu tentang keinginan Nuts yang satu ini. Makanya Kapten Yami tidak pernah membicarakan tentang Nuts, bahkan ke anggota skuadnya sekalipun guys. Ya karena biar si Nuts ini tetap di balik bayangan, dia tidak terekspos gitu. Wah, ini bener-bener gokil sih guys. Lanjut yang keempat, Union Mode gabungan Galus X Felis. Oke guys, jadi selanjutnya kita kembali ke pertarungan. Di sini, Nuts meminta Waldner dan juga Plummet untuk bertarung bersama dirinya. Dan di sini juga lah Nuts mengatakan bahwa dia akan melampaui batasannya. Dan betapa mengejutkannya guys, ternyata di sini Nuts melakukan penggabungan Union Mode Galus dan juga Felis. Karena ini penggabungan, tentunya visual Union Mode ini seperti kombinasi antara Union Mode Felis dan juga Union Mode Galus. Di sini, Nuts memiliki sayap yang dimiliki oleh Union Mode Galus, tapi kakinya guys, kakinya merupakan kaki kucing yang dimiliki oleh Union Mode Felis. Hal ini juga dapat membuat Nuts menggunakan dua karakteristik iblisnya sekaligus guys. Dan karena sudah dikonfirmasi bahwa penggabungan Union Mode itu bisa dilakukan, itu berarti ada kemungkinan bahwa si Nuts ini bisa saja menggunakan kekuatan 4 iblisnya secara bersamaan guys. Apakah kedepannya si Nuts ini akan menggunakan keempat iblisnya sekaligus? Bisa aja guys, dengan catatan tubuhnya Nuts kuat untuk menahan kekuatan 4 iblisnya sekaligus. Lagi pula ya, dia juga berkata bahwa dia akan melampaui batasannya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Penggabungan dua Union Mode ini terbukti ampuh untuk meningkatkan sihir Nuts. Bahkan itu juga disadari oleh Lilith dan juga Nahama guys. Dan dengan mode ini pula lah, Nuts mengeluarkan sebuah sihir besar yang dinamakan Monument of Atonement. Sihir besar ini dapat membuat siapapun terjebak di dalam dunia bayangan jika sudah ditimpanya guys. Tapi sayangnya ya, sepertinya sihir ini memiliki efek samping, yaitu menjadikan penggunanya sebagai tumbal. Ya, dengan sihir ini, Nuts mencoba untuk menjebak Lilith dan juga Nahama di dalam dunia bayangan guys. Dunia yang di dalamnya tidak ada cahaya, kehidupan, bahkan kematian. Jadi kosong aja gitu guys. Apakah jebakan Nuts yang satu ini akan berhasil untuk iblis tingkat tertinggi seperti mereka berdua? Ya, hal tersebut akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya guys. Lanjut yang kelima, kekalahan Nuts. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa di sini Nuts mencoba untuk menjebak Lilith dan juga Nahama menggunakan sihir yang dinamakan Monument of Atonement. Dan ternyata guys, setelah dilakukan, sihir Nuts yang satu ini dapat dihancurkan dengan mudah oleh Lilith dan juga Nahama. Ya, di sini Lilith dan juga Nahama membakar serta membekukan semua sihir milik Nuts. Bahkan di sini pun si Nuts sampai nggak nyangka guys, Shadow Magic yang tidak memiliki wujud dapat ditembus dengan mudahnya. Ya, sihir elemen api dan juga es yang dimiliki oleh iblis kembar ini memanglah sudah berada di level yang berbeda guys. Bahkan ya, saking kuatnya sihir mereka, sihir elemennya ini namanya bukan sihir elemen biasa guys, tapi dinamakan Evil gitu. Ya, nama sihir mereka adalah Evil Fire dan juga Evil Ice. Jadi bener-bener levelnya itu udah berbeda, bukan sihir elemen biasa. Kalian bayangin, Shadow Magic yang tidak memiliki konsep pun bisa dibakar habis guys, bisa dibekukan habis. Ini tuh udah bener-bener kekalahan bagi Nuts. Union Mode miliknya pun juga sudah menghilang guys. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, di sini tuh ada topeng atau wujud dari Plummet dan juga Waldner. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kedua iblis Nuts ini sudah mati? Bisa iya, bisa enggak guys. Dan kalau seandainya kedua iblis Nuts ini mati, itu artinya si Nuts ini tidak bisa menggunakan keempat kekuatan iblisnya sekaligus guys, karena yang dua udah mati gitu. Ya semoga aja enggak sih ya, tapi kalau kita lihat dari retakannya kayaknya mereka pun juga udah terluka parah. Nuts pun benar-benar disiksa oleh Lilith dan Nahama di sini guys. Mereka tertawa di atas penderitaannya Nuts. Hingga pada akhirnya si Nuts ini pun menyadari kalau dari awal si iblis tingkat tertinggi ini cuman main-main aja guys. Dan yang keenam, akhirnya Asta datang. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa si Nuts ini telah kalah dari kedua iblis kembar ini. Bahkan Nuts pun kembali disiksa oleh sihir mereka berdua. Dan pada akhir-akhir chapter, di sini kita melihat kedua iblis kembar tersebut ingin menghabisi Nuts. Dan salah satu dari iblis tersebut pun ingin meraih Nuts guys. Namun ketika tangannya ingin meraih Nuts, tiba-tiba kita dikejutkan oleh kedatangan sang karakter utama kita. Ya, Asta telah datang di sini guys. Nuts pun bisa terselamatkan berkat kedatangan Asta. Bahkan yang nggak cuma datang, di sini Asta juga telah berhasil memotong tangan dari salah satu iblis tersebut. Bisa kalian bayangkan guys,
Nuts yang dari tadi dengan susah payahnya, dengan kekuatan iblis tingkat menengahnya, sama sekali nggak bisa nyentuh Lilith dan juga Nahama. Tapi di sini Asta bisa gitu. Dia baru datang langsung, kepotong itu tangan coy. Ya, seperti yang dikatakan Nuts di akhir-akhir chapter, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis tingkat tertinggi. Kalaupun ada, hanya anti magic lah yang bisa guys. Hanya anti sihir lah yang bisa. Apakah Asta akan bisa mengalahkan kedua iblis kembar ini? Kemungkinan bisa guys, tapi dengan catatan. Dengan catatan, Asta harus bisa mengalahkan mereka secepat mungkin. Karena kan seperti yang kita tahu ya, saat ini Asta hanya bisa menggunakan Union Mode hanya dalam waktu 5 menit aja guys. 5 menit aja. Benar-benar waktu yang sangat singkat untuk mengalahkan musuh yang kuat seperti iblis tingkat tertinggi. Ya kalau Asta nggak bisa mengalahkan dua iblis ini secepatnya, mau nggak mau kita harus mendengar lagi drama tentang melampaui batasan. Ya gue sih berharap di sini Asta bisa instant kill ya guys. Wah kalau si Asta di sini bisa instant kill, itu bakal keren banget sih. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah di sini Asta dapat mengalahkan Lilith dan juga Nahama hanya dalam waktu 5 detik? 5 detik mas gue 5 menit. Coba tuliskan teori dan opini kalian di kolom komentar, oke? Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 287. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata mohon maaf dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tulis sendiri di kolom komentar, oke guys? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa juga like dan share juga. Terus juga jangan lupa follow IG gue di @fatur198. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.